Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat traveler. Kali ini saya mau mereview Museum Mandala Bhakti Kota Semarang. Ini tepatnya di depan museumnya, di depan Tugu Muda Kota Semarang. Dan sejarahnya, museum ini dulu adalah kantor Kodam 7 di Ponorogo. Tapi pada tahun 85 dipindah di Watugong, akhirnya diputuskan untuk jadikan museum 85. Nah, untuk mengumpulkan barang-barang museum itu diperlukan waktu 2 tahun. Setelah itu tahun 1987 mulailah dibuka sebagai Museum Mandala Bhakti untuk khusus peralatan perang dan Pangeran Diponegoro. Untuk lebih lengkap, saya akan review ke dalam. Ayo. Sahabat traveler, ini begitu kita naik di Museum Manggala ini ada foto gambar Gunung Merapi, di mana Gunung Merapi ini adalah gunung yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Kabupaten Sleman. Sejak tahun 1768 ini sudah lebih dari 80 kali meletus. Nah, ini sejarah dari Gunung Merapi, di mana peradaban ini ada di Yogyakarta, karena Sleman itu dekat di Yogyakarta. Pada tanggal 11 November 2022, Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Gusti Raden Mas Surojo dengan R.A. Mangkurawati. Nah, ini adalah Sultan Hamengkubuwono III, Pangeran Diponegoro, dikenal ini sejarah Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro dari Keraton Yogyakarta ini, beliau lahir dari lingkup dari Sultan Hamengkubuwono. Nah, dari lahirnya ini, lukisan-lukisan ini menceritakan tentang perjalanan Pangeran Diponegoro dari mulai lahir sampai dengan kecil. Nah, ini dia belajar mengaji dengan gurunya Kiai Tartojani dari Yogyakarta. Dia belajar mengaji sampai dengan beliau ini ikut berperang. Ya, karena dia merasa bahwa tidak adilnya waktu itu yang ada di tentara Belanda oleh Indonesia, dan tentara Belanda tanggal 21 Juli itu 1825 mendarat di Indonesia. Nah, mulai peradaban perjalanan dari Belanda ini yang menjadikan Pangeran Diponegoro akhirnya menolak. Pangeran Diponegoro menghimpun yang ada di Indonesia untuk dia latih bela diri, untuk memberikan perlawanan kepada Belanda waktu itu. Akhirnya terjadilah perang Diponegoro. Ini perang ini sungguh sengit sekali waktu itu, dan
Perang Diponegoro ini pada tahun 1825 di salah satu sektor patok-patok jalan yang dipasang orang-orang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran ini saya baca ya, Pangeran Diponegoro menyuruh pengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Akibat perang tersebut, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000, tentara Belanda 7.000, serdadu pribumi. Nah, ini singkat kata, waktu itu Perang Diponegoro ini menjadikan Belanda sangat tidak senang ya, akhirnya memperangkap Pangeran Diponegoro, merangkap seolah-olah Pangeran Diponegoro akan bersekutu sama Belanda, tapi disitulah akhirnya Pangeran Diponegoro ditahan. Nah, ini diorama dari cerita-cerita yang ada di Pangeran Diponegoro. Nah, ini hari ini juga Pangeran, ini cerita ini mengenai foto ya, gambar ini. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan di Ungaran, kemudian dibawa ke gedung Kepresidenan Semarang dan ke Batavia menggunakan kapal pon. Pada 5 April 1830, pada 11 April Pangeran Diponegoro sampai ke Batavia dan ditahan di sekarang Museum Fathahillah. Pada 30 April, Pangeran Diponegoro serta para pengikut lainnya diasingkan ke Manado. Pada 3 Mei, Pangeran Diponegoro dan rombongannya dikirim ke Manado dengan kapal Poluk yang dilengkapi 16 meriam laut. Setelah tiba di Manado, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar, di Front Rotterdam hingga akhir hayatnya. Nah, ini adalah foto di mana Pangeran Diponegoro waktu itu diasingkan di Makassar. Nah, ini salah satu, ini gambar ilustrasi tentang Pangeran Diponegoro. Nah, sekarang kita masuk ke museumnya, di mana museum ini adalah peninggalan kaitannya dengan Pangeran Diponegoro. Ini ada minuman poci Pangeran Diponegoro, ini pendopo Tegal di Yogyakarta untuk Pangeran Diponegoro, padasan di Diponegoro, sampai dengan baju. Ini salah satu jubah Pangeran Diponegoro. Dan ini adalah Al-Quran Babat Diponegoro replika. Ya, ini ada tombak-tombak yang dibawa oleh Diponegoro. Sekarang kita masuk di ruangan Pangeran Diponegoro, di mana Pangeran Diponegoro itu dulu membawa keris. Ini keris dipakai prajuritnya Diponegoro. Ini salah satu keris ya. Terus ini tasbih dan ikat kepala prajurit Diponegoro. Ini pedang Belanda. Ini pedang prajurit Diponegoro. Ini jadi ada dua nih pedangnya, prajurit Diponegoro dan Belanda. Ini jimat-jimat. Nah, ini jimat prajurit dari zaman dulu kala itu, kalau orang berperang, kebanyakan pakainya jimat karena hanya pakai pedang. Jadi ini ada jimat-jimat yang macam-macam, ini jimatnya di sini. Nah, ini sekarang ini kita masuk di tempat sholat Pangeran Diponegoro dan silsilah dari Pangeran Diponegoro. Kalau Anda ingin tahu, Anda bisa lihat tentang sejarahnya Pangeran Diponegoro itu di museum ini, lengkap sekali. Ini tempat tidurnya, ini padasan, dan ini adalah cerita-cerita tentang Pangeran Diponegoro. Anda nanti bisa baca sendiri. Silahkan datang. Dan ini ada foto-foto. Foto-foto ini adalah leluhur-leluhur dari silsilah-silsilah dan orang-orang Belanda waktu itu. Nah, ini ada, Anda bisa lihat, nanti bisa tahu Kiai Mojo, ini ada Sentot,
ada Pangeran Diponegoro, ini Hendrik versus De Kock, ini Patih Danurjo keempat, macam-macam. Dan di sini ada kereta kuda Katuronggo Pangeran Diponegoro. Jadi ini Anda bisa lihat foto-foto. Dan ini ada beberapa pedang, yang pedang-pedang dari pribumi atau pedang-pedang yang dibawa oleh orang-orang Belanda waktu itu. Saudara, kita sudah cukup banyak cerita kaitannya dengan Diponegoro. Sekarang ini ini salah satu meriam, tapi ini bukan dari Belanda, tapi termasuk modern ini sudah. Ini tahun 1945. Jadi tahun pembuatannya 1945, jadi sudah modern. Nah, ini kita masuk.